Kalau kepengen santri-santri ngertos ukuran baik niku saged ngambil sikap adnal halat. Adnal halat itu sikap paling rendah. Karena agama ini butuh nilai minimal. Kalau bolak-balik kampanye agama ini butuh nilai minimal. Terus jenengan nampun bayangno dunya niku ideal. Suwi-suwi dadi khawarid. Khawarid itu bayangno dunya niku ideal sampai Nabi mau digugat. Terus lane kiai-kiai yo do saenake dhewe ono sing rokokan, wong besambet ya. Kula wonten Gus Dar men rokokan. Niku nggih kula dalil yo ora tau menang. Mbah Nafek niku rokokan terus. Kula mboten rokokan, dinyek. Rokok ku cara kowe piye? Nggih, mboten wani ngukumi Mbah. Wis misale cara kowe haram iku bener aku. Ning dinggon barang haram diobong. Jadi umpama haram bener aku. Jadi rokok itu haram, berhubung haram. Coba. Jadi kulo nu ora tau menang Gus Dar Gus Hamid deh. Tapi insya Allah tengah akhirat menang kulo. Nah, setelah menang kulo niku piye niku jenenge ra rokok kan gak ono hisabe. Nak rokok ahli hisab. Dan niki kulo kalian Gus Najib yang mesti guyon. Kulo niku kencen umumnya kiai seneng guyon. Kemun ngempete mun kataan. Kadang ya wayah rawani, kadang apa-apa rawani, hiburane yo guyon. Wau Gus Dar nggih ngeluh ngoten Mbah Munawir nak tawaf iku saged khatam Quran Gus. Tapi hiburane garwane kathah. Lah kula niki mboten. Long niki keluarga standar niki karena riyen Mbah Munawir ngaos Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat niku nate ngaos buyut kula ke-8 namine Mbah Soleh Asnawi Sepuh. Niku buyut kula ke-8 apa pinten? Mbak Klo kandung namanya Fatimah, gada ibu Sofia, Hafsah, Maksum, Soleh. Terus niki duriyatam ba'duhan apa? Mimba. Terus ini biasa mawon semua saling menghormati. Terus kalau pas niku jagungan kalian Mbah Nafek, kalian Mbah Mu'ad. Niku pernah sepuh datang. Jadi Mbah Mu'ad ini ngonten. Rokok itu nak haram. Malah keliru mbok simpen. Nak mbok rokok jenenge mbok simpen. Tapi nak dirokok dihancurkan. Berarti semua haram kudu rokok, perkarane menghancurkan. Justru atau menang les pokoknya secara debat tuh. Tapi ini penting kalau aturaken kalau cilik dawuh Mbah Mun. Wong iku kudu maklumi sing wis ana, sementing gak haram ora maksiat. Kok nek darani rokok haram, ya darani kiye-kiye sing rokok fasik. Padahal Mbah Makhrus itu ya rokok. Mbah Mun mboten rokok, ngaramno santri rokok rawani eling Mbah Makhrus. Lah kula akhirnya yo anut Mbah Mun, santri kula sing rokok niku kathah, padahal kula mboten rokok. Anggere ape ngaramno kuwi ning Mbah Makhrus, Gus Najib, Gus Hamid. Terus koyo minoritas kula. Dadi akhirnya kiai wedi santri kula niki. Mergo santriku mirip kiaiku, mirip guru-guruku. Meskipun mirip iku dalam hal nembe rokoke. Akhirnya nggih mboten wani. Kula namung badhe cerita nggih. Kula suwun dzurriyyah saking Mbah Munawir iku gadah watak asobiah. Asobiah niku yang positif tapi tentu yang positif. Kulo riyen ngapal Al-Qur'an ini mboten nate diutus bapak. Bapak kulo Ki Nur Salim nggih akrab sangat kalian Gus Najib, senior Gus Najib. Riyen ngaos teng Badula, wis derenge mun hafal Qur'an saking dalem, saking keluarga, saking Ki Subaidi. Riyen Badula kira masyhur nate ngaos Ki Said Sampang. Di antara ya, dulu nggak ada guru tunggal karena Indonesia berlimpah tiang alim, tiang hafid. Jadi mboten enten negara barokah kados Indonesia. Kalau jeeling dawe bangun, niki kalimat itu tidak saya rubah sama sekali. Bahasanya begini bangun. Andalusia itu guling. Andalusia itu sing riyen nate ana Ibnu Malik, wonten Imam Qurtubi, sing ngarang kitab Imam Syatibi itu termasuk tiang Qurtubah. Sing nadzomaken qiraah napa? Sab'ah nggih Firzul Amani sing dipakai Mbah Munawir mau Sab'ah niku berdasar kitab Firzul Amani, terkenal Nazmus Syatibiyah. Sing terus diringkas Kiai Arwani dados Faidul Barokat kesi. Iku dawuh Mbah Mun niku. Kula eling kalimat iku ning. Pangeran gak terima nak sing maca tasbih kurang, mulane gawe Demak Bintoro. Redaksinya begitu, pangeran gak terima nak sing maca tasbih kurang ning Eropa ning Andalusia dan Spanyol mereka. Pangeran gawe Demak Bintoro. Jadi dan jelas saat ini kesampaian. Riyen ketika Andalusia niku kathah tiang alim, niku gitu sanget ngarang kitab. Wong roh kabeh wonten Ibnu Malik ngarang Alfiyah. Wonten Imam Syatibi ngarang Nadzuman apa Qiraah
Sabah. Begitu luar biasa cara nazumkan sampai jadi keramat. Ini ku ditawafno 1000 kali kitab Satibiyah. Terus ditiru Mbah Munawir tawaf sak khataman. Ditiru putune mau cerita tok dereng lampahi. Tapi iki lumayan kurang cerita. Niki mboten gojlok Gus Dur, kula mau digojlok mboten saged males. Tapi kula akrab lah, kula hormat betul sama beliau. Tapi ini kalau cerita, tadi ciri utama agama niku saling diwaris. Riyen bapak kula mboten nate ngenten kula hafal Quran, tapi ngendikane ngenten tok. Hak kena hafal Quran iku mateni obor. Sebenarnya anak merapal luwih duwe alasan. Wong bapakku ora apa. Jadi angger bapaknya alim, anaknya alim, putune alim ku gampang, anaknya ku tertekan terus. Kan gak ada alasan. Tidak bapaknya alim, anaknya maklaran. Wes enak lah, putu ini ku menurut enak lah. Mereka pas bapak wis maklaran. Jadi sanad itu harus kita jaga. Karena kalau senang Zuriyah Ki Munawir itu sih betul Quran. Meskipun betul Quran bentuknya nggak harus hafal gitu. Wonten sing khidmah, binati yang macam-macam. Riyen gitu. Teng dunia Gus wonten Gusme, wonten Gus Nasi, wonten ya banyak lah Gus-Gus yang binati yang macam-macam. Teng politik riyen Gus Wahid gitu politik, Gus Dur gitu. Mbak Mulia, Mbak Gada Putra Gus Yasin, yang penting itu gada mental bina apa? Masyarakat. Wasiat yang sering diulang-ulang oleh Mbah Kula itu suatu saat ini yang diceritakan Imam Ghazali, suatu saat ada abid zahid alim. Karena kumpul wong mangkel sering kecewa terus Guslah teng dhuwur gunung. Curidan enak rapi. Kumpul wong lak ribet. Kula nang terkenal alim mestine nggih risi, tapi nggih seneng. Senenge niku sing hasud ben kompetisi. Jadi sing seneng ben niru, sing hasud ben kompetisi. Boten kok hasud mung tok boten terus kompetisi. Ben ngalahno kula terus sinau Wahab, sinau Majmu' kan terus ngeluh piyambak. Jadi tapi ini cerita ya. Ini ceritanya keluarga kula. Si alim ini terus uzlah teng dhuwur gunung. Cara sakniki mungkin kita Merapi. Terus diparani kalian wali sing pun senior, wali sing pun tetek cara dadi kiai wis tetek. Diwaca kan maca Quran. Cek ayat iki waca. Di antara ayat itu ada terusan kalimat wa udzu fisabili. Jadi syaratnya dadi kiai ku ya untuk wa udzu fisabili. Disakiti dalam jalan. Kowe mesti bilang ya ora ono sing bully. Dadi enak tengok-tengok awor macan, awor kethek, ya ora ono sing ngenyek. Dadi kowe ora nglakoni wa udzu napa? Fisabili. Itu masih agak balelo, masih gak nurut sama gurunya. Tapi ketika ada wali lagi yang lebih senior bilang, kamu kesini itu berarti tarok tu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Jika kamu tidak mau memimpin dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah dan kamu menghindari, artinya kamu membiarkan umat dipimpin kelompok yang lain. Dan isu bisa mubtadi'ah, bisa kafirah, bisa mudillah, bisa mukhtari'ah, apa saja. Jadi dianggap keluar dari arena itu adalah membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah. Sehingga orang-orang alim dulu Mbah Munawir itu Indonesia belum merdeka. Tapi beliau yatasadda li ta'limil qira'ati sab'i. Beliau siap tahayyuk mengajarkan qira'ah napa? Sab'ah. Padahal wong bakasane cek mangan. Wong cek kelaparan. Begitu juga Bali Maksum, sedanten Mbah Abdul Qadir, sedanten Mbah Zainab mengajarkan ilmu. Karena sekali ini nggak kita ajarkan, mereka punya kebahagiaan yang lain. Kulon buatan sombong, anak kulo pertama sholat, kulo suwon ngepot. Karena di luaran sana untuk seneng ngenteni duit di pangkat. Anak kulo nggak pindah jus, terus ngerti nak bapaknya seneng mesti jaluk duit. Anak kulo sing umur 7 tahun. Akhirnya kulo sukani terus. Gara-gara kulo niku khawatir nak senenge piyambak itu terganggu. Jadi piyambak itu suwon, jenenge nggak jus itu suwon. Dan itu kita jaga. Mengenai rian-rian mulai rian yang khataman ya mayoran. Bernati seneng khatam. Nah contoh khatamnya kadang dibutuhkan karu-karuan. Pokoknya khatam jadi tes lah intinya. Tapi ben seneng. Karena seneng terhadap kebaikan itu perlawanan terhadap seneng kepada kemungkar. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Wong kudu seneng mek kebaikan. Karena itu bentuk perlawanan terhadap seneng harus lewat jalur napa maksiat. Kalau ada kitab Kasifatus Saja karangan Imam Nawawi, ada beberapa kitab termasuk karangannya Al-Mundhiri, At-Targhib wa Tarhib.
Itu tentang dokumen Suhufi Ibrahim, itu wasiat terbesar itu wa alal akil kada wa kada diantaranya itu wa ladzatun fi ghairi muharramin. Ada yang redaksi wal tidzadzun fi ghairi muharramin. Cara melawan setan diantaranya kamu harus menikmati sesuatu yang tidak haram. Hidup di kota, di Kerapia itu kan berat. Di kota apa saja ada. Tapi santri-santri sewenang, iso setor gak meluntir itu sewenang. Utawa meluntir pas kiai ini rodok sare itu sewenang. Selamat maksudnya senang ini. Kok sewenang, keliru-keliru sidik rakonangan itu. Sewenang, khataman kok urune 3 juta, matur wong tuane 5 juta, sewenang. Soalnya rodok badan-badan ini sewenang. Niku didukung oleh agama, yang penting mboten haram. Lah nek sampean takok bodoni wong tua kok halal Gus, kok haram? Wong tuane rido. Jadi halal itu terlambat. Jadi kok bodoni haram, bareng ngerti wong tuane rido. Alah, nek rido ya kebangetan. Duit digo anake kok gak rido, wong tua model opo kan. Terus jadi agama ini juga harus dikawal dengan adnal halal. Sehingga ya harus ada orang yang sholatnya cepat. Bukan karena kita mensyariatkan sholat cepat. Kalau semua orang itu sholat sempurna, akan dikira syarat sahnya harus seperti itu. Tapi harus ada adnal halal, sikap paling rendah. Supaya orang tahu batas minimal. Sehingga ya sudah, tumak ninahnya sujud itu biqadri subhanallah, tumak ninahnya rukuk biqadri subhanallah piye, pokoknya subhanallah. Nanti makmumnya bingung saking nopo seperti ini. Tapi punya efek positif, setan yo bingung apa bodoh jumlah wis bar. Ibnu Abbas itu nak sholat cepat. Niku ditakoki, lima ada, kenapa kamu cepat? Jadi ubadiru wasa isa setan. Jadi setan cek toto aku sholatnya wis bar. Tapi ini nggak bisa ditiru. Ini cerita mawon maksudnya ini cerita. Sampean ra cocok ge monggo, cocok ge ampun lakoni iki wong. Karena kula nu nggih khusuk nak salat aja terus mbayang Gus nak salat cepet mboten kula nak salat nggih khusuk. Setidaknya ukuran saya sendiri. Kula ini cerita, terus kula mengkonfirmasi berkali-kali wingi selepas Gus Najib ini Gus Hilmi dan dipersaksikan di depan orang banyak, ya tentu waris-warisnya bertanggung jawab semua termasuk Gus Hamid, Gus Masudi dan semuanya. Kula tak cerita sekedap, itu tradisi leluhur. Orang Jawa itu kalau mau nikah setengah bulan maupun 1 bulan, kok keluarganya, bapaknya meninggal itu kan diakadkan di depan jenazah. Itu dulu Rasulullah SAW ketika intaqala ila rafiqil a'la, bahasa halusnya meninggal untuk Nabi itu nama intaqala ila rafiqil, sudah pindah ke alam ar-rafiqil a'la. Itu pemaknaan ar-rafiqil a'la itu kita tidak pernah tahu, tapi sudah Nabi masyhur. Di antara kalimat yang terakhir beliau lafadzkan adalah Allahumma ar-rafiqal. Kemudian Sayyidah Aisyah ngendikan idzan la yaqtaruna. Kalau begitu Nabi enggak milih kita, tapi milih ar-rafiqal a'la. Ya kira-kira maknanya itu apa ya? Pokoknya begitu alamnya Allah Ta'ala sana di. Itu Nabi saya hitung, pernah tak hitung, wafat sekitar jam 10 siang hari Senin. Itu dimakamkan malam Rebu. Kalau kita menghitung itu berarti Senin, Selasa, Rebu. Tapi itu hitungan yang keliru. Kenapa keliru? Karena dengan menghitung seperti itu seakan-akan Nabi itu nyuwun sewu sahabat itu tidak melakukan syariatnya Rasulullah SAW, yaitu asri'u bil janazah. Janazah harus dipercepat. Tapi sahabat itu ngadepi sesuatu yang luar biasa. Yaitu siapa pengganti Rasulullah? Rasulullah itu andaikan diganti Nabi Ibrahim saja itu masih kurang karena beliau Sayyidul ya diganti Nabi Musa pun masih kurang karena Nabi ini ketua Sayyidul Anbiya. Apalagi nyuwun sewu terima diganti seorang sahabat. Itu tidak gampang. Dan dalam pemilihan itu ada 3 kriteria. Kalau pernah sepuh menang Abbas. Karena Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Abbas ini saudaranya Sayyid Abdul. Tapi problemnya Abbas, Islamnya secara lahir terlambat, yaitu beliau Islam setelah peristiwa Badar. Jadi secara lahir, Islamnya kan ada mantu Sayyidina Ali dan Utsman. Ada poin berdasar poin. Kalau berdasar poin yang paling lama dari Nabi dan sudah dewasa, yaitu Abu Bakrinis Siddiq. Ya secara lahir itu geger-geger, terus orang Ansor matur minna amir wa minkum amir. Ya sudah, setiap klan punya pemimpin sendiri. Geger-geger.
Dan mereka ingin bahwa pergantian itu disaksikan setidaknya oleh jenazah Rasulullah SAW. Akhirnya rembuk-rembukan terus. Sayyidina Umar ini ketika ada rapat beliau datang. Siapa di antara kalian yang siap memimpin komunitas masyarakat? Wa fihim Abu Bakar. Yang di antara yang kalian pimpin itu ada yang bernama Abu Bakar ini Siddiq. Mereka bilang maaf bahwa kita tidak mungkin melakukan itu, memimpin orang yang bernama Abu Bakar. Ya sudah, kalau kamu nggak mau dipimpin Abu Bakar ya harus mau beliau jadi pemimpin. Dan dulu orang masih waras sewaras-warasnya. Betul. Ukurannya itu unik. Kalau orang sekarang pasti menolak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu lidinina. Fanardo li amri dunyana. Ini Abu Bakar ketika Rasulullah masih sugeng disuruh mimpin sholat. Sholat itu luar biasa dan ibadah terbaik. Itu saja disuruh memimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia. Kalau Quran itu dipakai sekarang mesti nggak mau semua. Soalnya sholatnya khusyuk tapi orang rohan mesti kemana-mana. Tapi kalau dulu itu dipakai ukuran. Rasulullah itu ridho Abu Bakar menjadi pemimpin sholat. Dan sholat kayak apa? Posisinya dalam Islam imaduddin. Sholat adalah al-munajat. Sholat adalah mi'raju arwahil mu'min. Luar biasa status. Itu saja dipimpinkan, disuruh memimpin siapa? Apa meneh terima urusan ini? Sebenarnya mereka itu semua dipimpin Abu Bakar ini kelar. Artinya kelar itu mereka ingin khilafah itu disaksikan jenazahnya Rasulullah SAW. Artinya adat-adat ketika bapak wafat masih ada jenazah beliau ya saya dinobatkan penggantinya. Dulu ketika buyut saya Kiai Zubaidi wafat ya putranya langsung dinobatkan. Begitu seterusnya adat-adat kiai. Jadi yang dilakukan Gus Ilmi itu sudah benar, memang adatnya diumumkan ketika belum dimakamkan. Di adat-adat di Jawa terus nikah masih di depan jenazah itu juga ada padanannya bahwa orang-orang yang spesial ini meskipun sekarang sudah jenazah ikut menyaksikan. Ini penting kalau aturakan supaya berapapun kadarnya itu ada padanan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa qiyas ilhaqun nazir bin nazir yang mirip-mirip. Nah, kenapa kulo fanatik seperti itu? Karena agama ini yang miliknya Allah Ta'ala. Niku ngendikane Nabi wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub. Padahal hadat din dinullah, hadat din dinul Islam. Tapi wong bin Asobiyah niku nyebut aku ora ngarep kafir, wong bapakku nabi, bapakku kiai. Dadi cara putu Mbah Munawir, aku mesti njaga Qur'anmu iku Qur'ane mbahku. Cara putu Mbah Zubair, aku kudu ahli fikih, wong iku fikih Mbah Zubair. Makanya ada istilah ini makhraj Mbah Munawir, makhraj Mbah Arwani. Padahal makhraj itu kan milik Rasulullah SAW. Karena mutalaqqan min afwahil masyayikh, syaikhun an syaikhin, jilan an jilin, kabiron an kabirin. Tapi dengan diistilahkan ini makhrajnya Mbah Munawir, ini makhrajnya Mbah Arwani. Keluarganya harus menjaga karena ini milik keluarga. Agama juga gitu. Semua nabi nak ngendikan millata abai. Ini agama leluhur kami. Tuhan juga sama. Allah itu milik kita semua. Tapi kena donga kudu muni Rabbi. Pangeran ingsun, seakan-akan kamu itu memiliki sendiri. Enggak boleh pas kamu bilang Robi terus malaikat enak pangeran wong akeh mbok aku dhewean. Enggak boleh seperti itu. Kalau malaikat gitu tak akan ngaji lagi. Itu memang harus ada asobian. Ya Robi itu pangeran ingsun. Enggak boleh malaikat mensomasi enak saja Allah itu Rabbul Alamin, enggak pangeranmu tok, enggak bisa. Harus ada asobian. Sehingga dengan merasa itu kados Bapak kula nggih perasaan kula niki nerusno Qur'ane Bapak, nerusno alime buyut-buyut kula. Dadi anggere ape bodho ya rada isit. Kadang kula ndek kitab saking buyut kula sing riyen termasuk gurune Mbak Soleh Darat. Niku kitab Ithaf. Niku nek dibuka langsung putung. Ngantos sampe. Akhirnya alhamdulillah atau tak buka, anggere tak buka ini putung. Tapi sebagai cucu yang baik saya beli Ithaf baru. Tak sinauni. Karena yang ini kita tak buka mesti putung saking lamanya. Ya lumayan kena gue teror sidik-sidik itu maksudnya gue teror itu buyutmu di sini sama kitab minggu gue piye terus akhirnya ya rontok keteror sidik-sidik akhirnya ya ngaji gitu. Dan itu sunnah betul Pak para nabi. Terus kalau suwon semuanya begitu. Di kalangan Habib ini ada Habib Sayyidi Barakbah yang namanya diluruskan Sayyid Umar, katanya Habib Sayyidi ini kenangan sama Sayyid Umar
Gimana dipanggil Mas muka Sayyidi. Terus Habib Umar bilang, gurunya Habib Umar Hafid, kalau kamu namanya Sayyidi saya harus manggil gimana? Beliau kan dia bingung karena beliau orang Arab. Dia tuanku kan. Jadi kalau di sini nggak apa kan, nggak pati itu paham. Tapi bagi orang Arab kan, nanti kalau Habib Umar panggil ya Sayyidi, orang-orang bilang, oh itu berarti bosnya Sayyid. Jadi ya para Habib ya seneng guyon ya relax gitu. Supaya tadi faroh billah. Jadi agama ini harus dinisbatkan kepada masing-masing supaya ada asobiyah. Dulu Said Ali Zainal Abidin itu orang kadang ada pengemis itu kan agak risih. Tapi Said Ali Zainal Abidin itu kalau ada pengemis ngasih uang itu, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun jeng yo kowe sing nggawa sangu kuning akhirat. Jadi kalau ngasih orang itu dianggap apa ya? Nabung di bank akhirat. Nabi itu luar biasa cara men-set pikiran. Pernah suatu saat Rasulullah tanya, ya Aisyah, sarapan jatah saya mana? Sudah tak kasihkan orang ya Rasulullah habis. Nabi terus ngendikan, riwayat saya pakai mudzakkar ya, karena rawinya sudah banyak yang mudzakkar. Wa hal laka mimmalika illa ma labista fa ablaita wa akalta fa afnaita wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi kalau kamu sedekah pada orang lain itu hakikatnya justru kamu menyimpan uang itu. Jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kalau ingin masih ya yang 100 juta itu sedekahkan, itu yang masih. Suatu saat kalau kamu boya-boya dengan yang lain, ada yang 100 juta masih, karena kamu sedekahkan. Wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi hakikat sedekah itu justru mengabadikan. Nah, ini dimaksud wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda wa, justru yang sudah kamu kasihkan ini yang abadi. Sehingga dengan cara pandang seperti itu sedekah itu ringan karena kayak nabung. Terus kata Imam Ghazali, trik kedua, dan kamu jangan pernah mengira bahwa yang menerima sedekah itu bi'ahwaja min hajati thawabi sedekah. Dan kamu jangan menganggap penerima sedekah itu lebih butuh kepada uang itu. Kamulah yang lebih butuh terhadap ajrus sedekah. Sehingga ketika kita memberi orang itu merasa kita ini utang jasa, karena dengan ada yang terima sedekah kita ditulis sebagai mutasaddiq, dan gara-gara itu kita nanti diberi pahala orang yang sedekah. Jadi makanya orang Jawa itu luar biasa kalau sedekah itu tulung bib niki jenengan terima, tulung yai niki jenengan terima. Orang Jawa itu luar biasa didikan guru-guru kita. Kalau ngasih orang itu nak diterima itu matur nuwunnya bukan. Nah itu didikan yang diikhya. Jadi wis matur nuwun, kula tulung niki ditampi karena dia butuh sekali terhadap ajrus sedekah atau ajrul hadiah atau apalah. Nah dengan seperti itu kita kemungkinan itu la tutilu shadaqatikum bil mani wal adha itu kecil. Bagaimana kita ngundat-ngundat wong kita yang untung. Nah makanya tadi saya punya saran, orang itu harus asobiah, tapi asobiah yang baik. Karena kadang Quran juga ngajari seperti itu, man amila sholihan fali nafsi. Ketika saya sedekah 1 juta diterima orang itu, hakikatnya kan saya membela diri saya sendiri, kan tidak ada hubungannya dengan orang itu kan. Yang untung, tapi kan orang itu bisa jajan, bisa macam-macam, itu urusannya dia. Tapi saya beruntung karena dapat sawabus sedekah. Makanya Quran cara ngajari itu, semua orang kan rata-rata egois kan, mikir dirinya sendiri. Quran mengapresiasi itu. Man amila sholihan fali nafsi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum salah. Saya ini kan termasuk kiai sering ngulang dan kadang yo kesel ngulang. Tapi yang greling, wah rak kenaan santriku tak ulang ilmu ora sinau sing sinau aku cek pemulang. Kadang-kadang yo manteng. Kene sing sinau kangelan terus kono karek tampa mateng. Kadang yo didadekno buku didol macam-macam. Kadang-kadang ya rodok mantau kadang-kadang. Tapi yang greling, nah ikhlas juga jarane gede wis ikhlas wae lah. Jadi Quran itu ngendikan itu gampang sekali. Supaya kamu gampang ikhlas itu man amila sholihan fali nafsi, sudah lah. Kalau kamu ngamal kebaikan sebetulnya yang untung itu diri kamu, bukan orang. Dan jadi ego itu penting. Ya barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Munawir, zuriyahnya makhrajnya bagus-bagus. Seperti tadi ada Gus Khalaf Muhammad baca Yasin, barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Arwani, makhraj putra-putranya santrinya bagus-bagus. Karena ada asobiyah. Ini warisan Mbah Nawawi, warisan Mbah Ali Masum. Barokahnya asobiyah itu orang ingin menjaga. Sehingga di sini pentingnya istilah millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub.
Ketika Nabi Yakub tanya sama anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal Allah itu kan ilahal alamin, bukan? Tapi diistilahkan, saya tetap menyembah Tuhanmu ya Bapak saya. Dengan merasa itu kan merasa memiliki. Dan di sini kalangan habaib juga mengistilahkan Thariqah Alawiyah atau Thariqah Sadiliyah. Sebenarnya Thariqah Alawiyah itu ya ainut Thariqah al-mansubah atau al-marwiyah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi supaya orang itu merasa memiliki. Terus kalau suwun nggih, kalau ngapunten sangat, memang saya tidak punya rencana mau itu, tapi kalau ini takdim kalian keluarga besar mriki. Matur sak wontene, terus kalau bersaksi Gus Najib itu orang baik. Kalau beberapa kali panggil terakhir nggih, panggil acara Khalbah Munawir nggih kesana. Tapi beberapa kali kalau sowan dan beliau kenal bapak saya karena bapak kula nggih tiyang Quran nggih, guru-gurunya sama, ketemu yang sama. Istri ini bapak kula nggih, ibu kula nggih putune buyute gurune bapak. Terus gurune bapak niku didonatori bapake bapak. Pokoke bulet. Nak jare Gus Dari ku KKN. Karena kiai itu ya sudah saya keluarga lasem, masih keluarga dengan keluarga Gus Ilmi. Pokoknya ngoten zuriyatam ba'duha. Karena ketika Allah cerita orang soleh, itu mesti nyebut keluarga dulu. Ini tanpa ingin menyinggung yang tidak punya keluarga kiai. Nanti ketemu di Nabi Adam, sudah tenang saja. Ketika Allah nyebut orang baik itu mesti nyebut keluarga dulu. Karena keluarga ini tidak gampang. Menjaga keluarga baik ini juga tidak gampang. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mesti disebut pertama itu asal usul min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Menyebut leluhurnya baru wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi menyebut ini soleh barokah didikannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan gini-gini. Baru wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi siapa saja yang baik ya baik saja, tidak usah nunggu anaknya siapa. Tapi tetap orang baik ini disebut dulu. Kalau Gus Hamid hafal Quran karena putranya Mbak Abdul Qadir, karena putranya Mbak Munawir, putranya Mbak Abdul Rosad, putranya Mbak Hasan Basori. Terus disebut bukan karena tafakhur bil ansab boten. Bukan kadang-kadang wong hasud itu ribet nak diterangno. Lha iku padune bangga mek nasabe itu ndak urusan begitu. Menjaga anak soleh itu juga ndak gampang sehingga Allah menghormati. Sehingga ketika ada seorang hulam yang punya kanzun min kunuzid dahab itu dibela-bela Nabi Khidir, alasannya mau wakana Abu Huma solihah, diregani. Makanya kenapa kita mencintai habaib, karena ngeregani Kanjeng Nabi. Semua orang itu mesti disebut duriannya dulu. Itu semua misalnya kul aman nabila terus wa maunsil terus wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat. Itu disebut. Sehingga kalau kita ini setiap Allah cerita orang baik itu mesti nyebut asal usulnya dulu sebagai bentuk penghormatan kayak tadi yang masyhur ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna. Karena Nabi Nuh ini berhasil mensterilkan kekafiran. Iya kan setelah Nabi Adam langsung bulet banyak. Ketika peristiwa Nuh semuanya orang itu mati kecuali orang 80 yang ikut. Jadi generasi kita ini sebetulnya sudah istilahnya enggak Bani Adam lagi sebetulnya zuriyataman hamalna man. Makanya istilah kita ini dua kali disebut Quran, kadang disebut ya Bani Adam, kadang disebut zuriyataman hamalna man. Karena fase kedua ini kita sudah dengan atas nama zuriyataman hamalna man, dan itu steril, sudah enggak ada yang min auladil kufar. Makanya disebut min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna man. Disebut lagi wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil nama lain dari Nabi Yakub. Buatan Israel sing sakniki boten. Terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kita cerita nasab itu bukan tafakhur, tabahi yang mentahkir, menghina nasab lain itu buatan. Ngergani leluhur. Ya, apa ngergani wong lain wis ribet golek dunya dagang, anake kene diulang Quran. Orang kira asap ameh mati, sana ini diulang kira apa? Sapa. Kadang yang mantel, kalau yang diulang sapa itu kalian bapak diwarai kadang mantel gopo, tapi saya ini jebule penting. Penting itu terus jadi alim lumayan, ana sing hormati, ana sing nyucup lumayan, tapi maksudnya di sini iso gopo. Tapi gara-gara tadi, tapi misalnya orang tua kita terus gak gelem ngajari, sedimbarno cul-culan. Mungkin kita sudah jadi
Ya segitulah, sudah nggak usah dijelaskan. Gara-gara itu orang-orang tua kita ini diregani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana abuhuma sholih, itu dihormati. Itu dalam kitab Sayyid Muhammad diterangkan padahal itu Abu Sabek, mbah ketujuh. Beliau ya coba efek dari Mbah Munawir itu cucu keempat kelima masih dihormati. Efek dari Mbah Hasyim juga gitu. Apalagi Rasulullah SAW duriannya sampai kapanpun kita hormati. Makanya di antara ciri khas mazhab Ahlussunnah itu wa nuhibbu ahlal bait wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'as sahabat wa nukrimul masyayikh wa nukrimu semuanya, menghormati para guru, para. Jadi ingat ya, saya mohon teman-teman yang baca Quran itu entah berapa kadarnya diangen-angen. Ternyata kita pernah disebut 2 kali. Pertama ya Bani Adam, tapi setelah itu habis. Yang masih hanya sama Nina yang ikut hamalna ma'an. Makanya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Itu maknanya zamanat tufan. Apa zamanat tufan? Ketika zamanat tufan semuanya habis kecuali orang 80 yang ikut perahu Nabi Nuh. Makanya disebut di surat Isra kita ini disebut dzurriyyataman hamalna ma'an. Dan tadi wa mimman hamalna ma'an. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kula suwun apa nggih penghormatan pada Gus Najib nggih jenengan dongakno anak putu sedanten santri sedanten niru jejak-jejak menapa para beliau wattaba'tu napa wattaba'tu lan anut sapa ingsun millata abadi ing tradisine leluhur-leluhur ingsun. Ya kudu ana anute, kiai ini hafal Quran ya apa, kiai ini lanya ya melok lanya. Ya nek urung iso iku ya kiai ini rokok. Ya ora roh lah itu jadi cara kaya fakih malah yudroku bulu lah yudroku narai soanut sing berat-berat ya anut sing ringan-ringan. Tapi ini kok katusnya buatan rokok contohnya kecil. Tapi kalau namung cerita ini madzhab Mbah Mun kiai ku kudu ana sing nyontoni adnal hala. Mbah Mun nyontokno dirinya sendiri. Aku nak sholat akhir kan. Baru kayak Mbah Mun sholat akhir, orang tahu bahwa setengah telu itu jauh oleh sholat duhur. Andai kan semua orang sholat awal waktu, nanti era entah cucu kita nganggep waktu sholat itu awal tok, tengah oleh nguri. Baru kayak kiai sholat akhir. Akhirnya orang ngerti batas akhirnya biasa nanti jelas. Kalau nak sholat ya cepat, ben wong roh nak sholat tuh ora kudu ngene iku. Sing suwi ora kudu ngene iku, cepet ya oleh. Lah misalnya suwi kabeh akan dikira syarat saya sholat iku suwi, aku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya ini cerita bener sampean lebok hati. Niki cerita ilmiah, terus monggo nak boten cocok ki monggo mungkin ketemu pangeran sing bener sinten. Boten apa-apa memang ukuran pendapat itu gitu. Hadza madhabun al-qawahabi. Ini madhab yang saya siap ketemu Allah Subhanahu